Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menginformasikan saya dan kelompok saya akan mempresentasikan materi mengenai perencanaan, perancangan, dan pengembangan produk. Anggotanya sendiri, yang pertama ada Ade Sintiawati, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Darmawan. Yang ketiga ada Jondi Susanti. Yang keempat ada Fitriani. Dan yang kelima ada Sarah Saraswati. Yang pertama yaitu perencanaan produk materinya, lalu yang kedua ada perancangan produk, yang ketiga ada pengembangan produk, dan yang keempat ada jumlah yang harus diproduksi. Perencanaan produk sendiri artinya adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Perancangan produk Kotler 2001-353 mendefinisikan rancangan sebagai totalitas fitur yang mempengaruhi penampilan dan fungsi produk tertentu menurut yang diisyaratkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, rancangan sangat penting dalam membuat dan memasarkan jasa, eceran, retail, servis, pakaian, barang-barang, kemasan, dan peralatan tahan lama. Dengan demikian, rancangan memikirkan berapa besar yang perlu diinvestasikan dalam gaya daya tahan, keandalan, dan kemudahan perbaikan. Definisi rancangan menurut Philip Kotler 2001-353 berfokus pada gaya style, menggambarkan penampilan dan perasaan yang ditimbulkan, keandalan, reliability, ukuran probabilitas bahwa produk tertentu tidak rusak atau gagal, daya tahan, durability, ukuran yang diharapkan atas beroperasinya produk, mudah diperbaiki, reparability, ukuran kemudahan untuk memperbaiki produk ketika rusak atau gagal. Untuk membuat sebuah produk yang berkualitas akan melewati tahap-tahap berikut: market research dan feasibility study. Market research dilakukan untuk mengetahui secara selera pasar pada umumnya. Brainstorming, curah pendapat, atau diskusi merupakan proses yang berfungsi untuk mengumpulkan ide-ide baru untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang didiskusikan, yaitu desain produk. Menentukan tujuan dan batasan produk. Tujuan dan batasan desain produk sangat diperlukan agar didesain ataupun produknya tidak berlebihan dalam merancang produk. Menggambar produk barang pada umumnya bisa digambar dalam 2 atau 3 dimensi. Biasanya gambar 3 dimensi lebih mudah dimengerti oleh sebagian besar orang atau konsumen. Dari review produk. Review dilakukan untuk mengevaluasi kekurangan pada rancangan yang sudah dibuat desainnya. Kegiatan review produk dapat dilakukan melalui diskusi dengan melihat gambar produk daripada hanya membayangkan. Ada juga membuat prototipe atau sampel. Arti penting dari sebuah sampel barang yang akan diproduksi massal bisa dibuat dengan berbagai cara. Ada juga uji coba. Uji coba dilakukan sebelum dipasarkan. Hal ini dilakukan untuk menguji suatu barang yang diproduksi ini andal atau tidak. Biasanya ada yang mengujinya berdasarkan waktu, ditekan, dijatuhkan, dilemparkan, atau lain sebagainya. Ada juga produksi massal. Dalam produksi massal sangat diperlukan adanya kontrol kualitas agar konsumen tidak sampai menerima barang yang rusak. Ada juga garansi. Garansi adalah layanan purna jual yang diberikan oleh perusahaan yang membuat produk dengan tujuan agar konsumen tenang jika sewaktu-waktu ada kerusakan pada barang tersebut. Ada juga pengembangan produk. Menurut Kotler, pengembangan produk pada dasarnya adalah perusahaan harus mengembangkan produk baru. Pengembangan produk baru dapat diyakini berfungsi untuk membentuk masa depan perusahaan yang lebih baik dan berkualitas. Ada juga tujuan pengembangan produk. Menurut Bakri Alma, ada beberapa arti tujuan dari pengembangan produk ini. Yang pertama itu untuk memenuhi keinginan konsumen yang belum puas. Ada juga untuk menambah omset penjualan, untuk memenangkan persaingan, untuk menyederhanakan produk, untuk mencegah kebosanan konsumen, dan juga untuk meningkatkan keuntungan. Jumlah yang harus
harus diproduksi meliputi 1. Pendekatan mikro, 2. Linear programming, 3. Siklus hidup produk, 4. Pendekatan manajemen keuangan. Pendekatan mikro. Biaya marginal merupakan salah satu faktor perubahan biaya variabel rata-rata, dan otomatis biaya total rata-rata itu pun ikut berubah. Contoh, bila biaya marginal lebih kecil daripada nilai total rata-rata, maka nilai variabel rata-rata pun ikut turun. Sebaliknya, bila nilai biaya marginal lebih besar dari nilai total rata-rata, maka nilai variabel rata-rata pun ikut naik. Linear programming. Linear programming adalah dalam pengalokasian faktor-faktor produksi yang terbatas jumlahnya terhadap berbagai kemungkinan produksi sehingga didapatkan manfaat yang optimal. Siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah siklus hidup suatu produk dengan tahapan-tahapan proses perjalanan hidupnya, mulai dari peluncuran awal, peluncuran resmi, perubahan dari target awal, lalu mulai berjuang dan berkompetensi dengan produk-produk yang sejenis hingga melewati persaingan. Dan kompetensi produk memiliki tingkat penerimaan atau penjualan distribusi yang luas dan tersebar. Pendekatan manajemen keuangan atau break-even point. Munir menyatakan bahwa analisis break-even point merupakan analisis yang ditunjukkan untuk menentukan tingkat penjualan yang dicapai oleh suatu perusahaan, agar perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian. Break-even point adalah teknik analisis yang sangat penting bagi perusahaan. Ada beberapa manfaat dari break-even point. Yang pertama adalah menentukan jumlah penjualan minimum agar tidak mengalami kerugian. Setiap perusahaan pasti tidak menginginkan adanya kerugian yang terjadi, sehingga break-even point dapat bermanfaat untuk meminimalisir hal tersebut. Dengan adanya break-even point, kita dapat menentukan berapa jumlah uang yang harus diterima perusahaan agar perusahaan tetap berada pada titik balik modal. Yang kedua, mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Dengan adanya penjualan yang tidak lebih kecil dari BEP, maka perusahaan tidak mengalami kerugian. Menentukan penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah ditentukan. Setiap perusahaan pasti menentukan target-target penjualan yang ingin dicapainya, sehingga dengan penentuan BEP dapat berperan penting untuk menentukan laba perusahaan. Menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan dan tingkat produksi. Dengan adanya penganalisisan penjualan, kita dapat mengetahui berapa penurunan yang masih bisa terjadi tetapi tidak menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian. BEP terjadi pada saat total pendapatan sama dengan total biaya. Bisa dikatakan dengan TR sama dengan TC. Total revenue adalah harga per unit dikalikan kuantitas. Total cost adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Variable cost adalah biaya variabel per unit dikalikan kuantitas. BEP ada dua, yaitu BEP unit dan BEP rupiah. Untuk menentukan BEP unit dapat menggunakan rumus biaya tetap per harga per unit dikurang biaya variabel per unit. Sedangkan BEP rupiah dapat ditentukan dengan total biaya tetap per 1 dikurang biaya variabel per unit per harga jual per unit. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal dalam penyusunan budget produksi. Faktor internalnya adalah penjualan tahun lalu bisa dijadikan patokan, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, serta model kerja yang dimiliki perusahaan. Sedangkan faktor internal tersebut adalah persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, tingkat penyebaran masyarakat, agama, adat istiadat, dan kebijaksanaan masyarakat, kebijaksanaan pemerintah, dan yang terakhir adalah keadaan perekonomian internasional maupun nasional dan kemajuan teknologi.
Sekian pemaparan dari kelompok kami tentang perencanaan, perancangan, dan pengembangan produk. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.